kedisiplinan guru. Di Sekolah Dasar Baungsi Batu-Batu sedang memperketat kedisiplinan pegawai terkait jam kedatangan dan pulang. Hal ini dilakukan menindaklanjuti laporan wali murid terhadap guru sekolah tersebut yang sering kedapatan datang telat, yaitu Ibu Mawar. Beliau adalah seorang PNS yang tahun ini masa kerjanya genap 2 tahun dan akan mengikuti kenaikan gaji berkala. Dari hasil laporan guru piket dan bagian administrasi, tercatat guru tersebut sudah lebih dari 5 kali datang terlambat ke sekolah. Hal ini menimbulkan protes dari wali murid yang sering mendapati Ibu Mawar terlambat masuk kelas dan membiarkan muridnya jam kosong di jam pertama pelajaran. Mereka meminta pihak sekolah untuk menindaklanjuti perilaku Ibu Mawar. Kepala sekolah kemudian memanggil Ibu Mawar untuk meminta klarifikasi terkait hal tersebut. Ibu Mawar menjelaskan bahwa beliau tinggal terpisah dengan suaminya, karena suaminya harus bekerja di luar kota. Beliau juga memiliki 2 anak, yang satu masih balita dan harus diantarkan ke pengasuh, dan satu anak lainnya kelas 1 SD harus diantarkan ke sekolah. Beliau juga menjelaskan bahwa anak balitanya sering kali tantrum, karena terpaksa harus dibangunkan pagi-pagi, yang menyebabkan Bu Mawar tidak bisa bersiap-siap lebih awal. Bila Anda adalah kepala sekolah, keputusan apa yang akan Anda ambil? B. Paradigma dilema etika, keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Yang pertama, keadilan. Berdasarkan Perpres nomor 21 tahun 2023 tentang hari dan jam kerja instansi pemerintah dan ASN pasal 4 menyebutkan, jam kerja instansi pemerintah dimulai pukul 07.30 zona waktu setempat. Berdasarkan aturan tersebut, Ibu Mawar jelas telah melanggar aturan, sehingga demi menjunjung tinggi kode etik profesional guru, berdasarkan peraturan tersebut semestinya Ibu Mawar dapat menunjukkan sikap disiplin dengan datang dan pulang sesuai dengan ketentuan. Jika tidak, guru tersebut dapat diberikan sanksi berupa surat peringatan dan penilaian kinerja pegawai dengan predikat kurang baik pada sasaran kinerja pegawai atau SKP. Yang resikonya, Bu Mawar tidak akan dapat mengikuti kenaikan gaji berkala tahun ini. Yang kedua, rasa kasihan. Rasa kasihan di sini didasari alasan yang diungkap Ibu Mawar sehingga kepala sekolah memahami posisi Ibu Mawar sebagai ibu bekerja yang memiliki tanggung jawab ganda, yaitu beliau harus bekerja meninggalkan keluarga. Di lain sisi, Ibu Mawar juga tetap harus menjalankan perannya sebagai seorang ibu dari kedua anaknya yang masih kecil. Belum lagi kondisi Ibu Mawar yang saat ini harus hidup berjauhan dari suaminya yang bekerja di luar kota. Rutinitas Ibu Mawar setiap pagi yang cukup merepotkan, di mana beliau harus mengantarkan anak balitanya ke pengasuh, sekaligus mengantarkan anak lainnya ke sekolah, menyebabkan beliau sering datang terlambat. C. Prinsip dilema etika. Yang pertama, berpikir berbasis peraturan, yaitu jika guru terlambat datang ke sekolah, maka ada konsekuensi yang didapat, yaitu adanya catatan perilaku yang menjadi dasar dalam penilaian kinerja guru serta konsekuensi untuk tidak dapat mengikuti kenaikan gaji berkala tahun ini. Yang kedua, berpikir berbasis rasa peduli, yaitu kepala sekolah memahami peran ganda yang harus dijalankan Ibu Mawar demi segala kerepotan yang dirasakan Ibu Mawar. Dalam hal ini, kepala sekolah tidak menegur keras tindakan Ibu Mawar dan masih dapat melakukan dialog dari hati ke hati kepada Ibu Mawar untuk merestitusi tindakan beliau dengan coaching serta dapat menyepakati konsekuensi dari tindakannya. Hal ini menunjukkan adanya sikap empati dari kepala sekolah dengan tetap memperhatikan kode etik profesi yang juga perlu ditaati Ibu Mawar. D. 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu nilai yang saling bertentangan pada kasus ini adalah integritas atau tanggung jawab
yang terdapat dalam Kode Etik Guru dan Perpres Waktu Kerja PNS dengan nilai kasihan atau kemanusiaan, yaitu melihat pada kondisi yang melatar belakangi perilaku ibu mawar. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang terlibat dalam situasi ini yaitu kepala sekolah, ibu mawar sebagai guru, murid, dan wali murid. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Poin pertama, meninjau peraturan yang dilanggar atau dasar hukum kehadiran pegawai. 2. Laporan kehadiran ibu mawar yang tercatat dari bagian administrasi. Di sana tertera tanggal, jam, dan menit kedatangan. 3. Keterangan murid-murid ibu mawar yang berhasil dikumpulkan, yang sebagian besar mengatakan ibu mawar yang sering terlambat. 4. Keterangan wali murid yang melihat ibu mawar datang terlambat. 5. Keterangan guru piket dan guru lainnya yang melihat ibu mawar datang terlambat. 6. Memanggil ibu mawar ke ruang kepala sekolah untuk memvalidasi kebenaran yang terjadi. Yang keempat, pengujian benar atau salah. A. Uji legal. Pengujian ini didasarkan pada apakah ada aspek pelanggaran hukum yang terjadi. Dalam kasus ibu mawar tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi sehingga situasi pada kasus ini merupakan bentuk dari dilema etika benar lawan benar. B. Uji regulasi. Pengujian ini didasarkan pada apakah ada aspek regulasi atau peraturan yang mengatur jam kehadiran guru, yaitu Perpres nomor 21 tahun 2023 tentang hari dan jam kerja instansi pemerintah dan ASN. Pasal 4 menyebutkan jam kerja instansi pemerintah dimulai pukul 07.30 zona waktu setempat, serta kode etik guru terkait dengan profesionalitas kerja serta tanggung jawab untuk membangun hubungan baik antar warga sekolah, murid, wali murid, rekan sejawat. Berdasarkan regulasi tersebut, jelas ibu mawar bertindak tidak sesuai dengan peraturan dan kode etik profesi sebagai guru. C. Uji intuisi atau rule-based thinking. Intuisi ini berkenaan dengan apakah ada yang salah dengan situasi ini. Apakah tindakan ini mengandung hal-hal yang akan membuat orang lain mencurigai kepala sekolah? Apakah tindakan ini sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang diyakini? Situasi pada kasus ibu mawar merupakan situasi yang umum terjadi. Siapa saja dapat melakukan kesalahan serupa mengingat beban dan tanggung jawab ibu mawar, selain sebagai guru, juga sebagai seorang ibu dari 2 anak yang masih kecil. Ibu mawar tidak melanggar aspek hukum manapun. Keputusan kepala sekolah sebisa mungkin memberikan solusi bagi semua pihak, baik bagi ibu mawar maupun bagi wali murid yang merasa dirugikan. Teguran dan konsekuensi akan diberikan namun tetap mempertimbangkan prinsip kemanusiaan, di mana konsekuensi tersebut jangan sampai menghambat keberlanjutan karir ibu mawar. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk dapat mengendalikan situasi dan memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang terlibat, agar kasus ini tidak terus berlarut-larut dan mencegah adanya kecurigaan dari pihak lain terhadap keputusan kepala sekolah. D. Uji publikasi atau evidence-based thinking. Apabila kasus ibu mawar terpublikasi di media, hal ini tidak akan begitu berpengaruh terhadap nama baik sekolah dan integritas kepemimpinan kepala sekolah. Sebab kasus ibu mawar merupakan sebuah situasi yang umum dan dapat terjadi kepada ibu yang bekerja dimanapun. Mediasi dan dialog dengan pihak-pihak yang terlibat dibutuhkan untuk meredam situasi agar tidak menjadi lebih rumit. E. Uji panutan idola atau care-based thinking. Uji ini didasarkan pada prinsip rasa peduli. Kepala sekolah dapat bersikap empati terhadap situasi ibu mawar dengan menempatkan diri pada posisi yang dihadapi gurunya. Kepala sekolah dapat membayangkan apabila istri saya atau ibu dari anak-anak saya dihadapkan pada situasi serupa, maka saya pun mengharapkan kepala sekolahnya dapat memberikan kebijaksanaan dalam keputusan yang diambil. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Paradigma yang terjadi adalah rasa keadilan lawan
rasa kasihan atau justice versus mercy. Situasi ini merupakan dilema etika karena kedua pilihan benar. Kepala sekolah dapat mengikuti prinsip keadilan dengan memberi konsekuensi sesuai aturan sekolah melalui surat peringatan dan pemberian penilaian kinerja pegawai dengan predikat kurang baik pada sasaran kinerja pegawai atau SKP. Yang resikonya Ibu Mawar tidak akan dapat mengikuti kenaikan gaji berkala tahun ini. Atau kepala sekolah membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang demi keberlanjutan karir Ibu Mawar, sebab berbagai alasan yang melatar belakangi kendala Ibu Mawar untuk datang tepat waktu. Pilihan untuk menuruti peraturan dapat dibuat berdasarkan rasa hormat terhadap keadilan atau sama rata. Pilihan untuk membuat perkecualian dalam peraturan dapat dibuat berdasarkan rasa belas kasihan atau kebaikan hati. 6. Melakukan prinsip resolusi. Dalam menyelesaikan dilema pada kasus Ibu Mawar, prinsip yang dipakai adalah berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Keseluruhan prinsip ini ada pada pengujian benar atau salah. 7. Investigasi opsi trilema. Ada 3 opsi. Opsi yang pertama, untuk kelas Ibu Mawar diberikan guru pendamping yang diambil dari guru piket atau guru lainnya yang tidak memegang kelas sehingga dapat membantu kekosongan kelas saat Ibu Mawar tidak ada di kelas. Opsi kedua, Ibu Mawar tidak dijadikan wali kelas tetapi sebagai guru mata pelajaran yang jam pelajarannya menyesuaikan dengan kondisi Ibu Mawar. Atau dapat juga ditempatkan sebagai tendik di bagian administrasi. Opsi lainnya, mengusulkan kepada Ibu Mawar untuk memindahkan sekolah anaknya di sekolah Ibu Mawar dan juga menitipkan anak balitanya pada pengasuh yang dekat dengan sekolahnya. 8. Buat keputusan. Dengan melihat situasi Ibu Mawar tersebut, maka dalam ini kepala sekolah dihadapkan pada situasi dilema etika, yaitu keadilan lawan rasa kasihan. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kepala sekolah dapat melakukan pemanggilan kepada Ibu Mawar dan berdialog dari hati ke hati. Selain untuk menggali informasi, kepala sekolah juga dapat melakukan teknik coaching kepada Ibu Mawar, agar Ibu Mawar mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Dan kepala sekolah dapat menawarkan beberapa alternatif bantuan seperti, jika Ibu Mawar masih terkendala untuk hadir tepat waktu, maka akan diperbantukan guru piket atau guru lainnya yang luang, yang akan masuk ke kelas Ibu Mawar saat jam pertama sehingga wali murid tidak mendapati kelas Ibu Mawar kosong saat jam tersebut. Namun, tetap dalam hal ini Ibu Mawar harus mulai lebih mengatur waktu dan mengupayakan agar tidak sering terlambat lagi. Ibu Mawar diberikan waktu 1 minggu untuk memperbaiki kedisiplinannya. Apabila Ibu Mawar tidak berhasil memperbaiki sikapnya, catatan perilaku disiplin pegawai dapat dijadikan dasar untuk memberikan sanksi yang lebih tegas kepada Ibu Mawar di kemudian hari. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Kepala sekolah memantau kedisiplinan Ibu Mawar dengan menunjuk guru atau tenaga administrasi yang dipercaya untuk mencatat jam datang sampai pulang Ibu Mawar pada jurnal harian pegawai. Catatan tersebut dapat menjadi acuan kepala sekolah untuk menentukan tindak lanjut berikutnya dari persoalan Ibu Mawar. Hal ini juga berlaku umum untuk pegawai lainnya yang mempunyai masalah kedisiplinan di sekolah. Hal menarik atau tak terduga dalam analisa kasus. Hal menarik dalam analisa kasus ini adalah kami mendapatkan pemahaman mengenai pengambilan keputusan pada situasi dilema etika. Pemahaman ini mengantarkan pada sebuah kesimpulan, yaitu peraturan itu dibuat atas dasar nilai kebenaran. Namun meskipun peraturan itu benar, terkadang membuat pengecualian atas peraturan demi kebaikan yang lain juga perlu dipertimbangkan. Pilihan untuk menuruti peraturan dapat dibuat berdasarkan rasa hormat terhadap keadilan atau sama rata. Pilihan untuk membuat perkecualian dalam peraturan dapat dibuat berdasarkan rasa kebaikan hati. Demikianlah presentasi dari kelompok kami.